Kita lanjut bahas spoiler Udongkian Kun Season 8 episode 19. Oke lah, nggak usah caci, cobanya baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di Monumen Nirwana benar-benar sunyi karena semua orang masih syok dengan trio Lindong yang mampu menguasai posisi 2, 3, dan juga 4 segel Nirwana Bumi, di mana posisi itu sebelumnya dikuasai oleh orang-orang dari kerajaan super, dan selama bertahun-tahun ini tidak ada yang bisa menggeser nama mereka. Dan yang paling mengejutkan adalah posisi 2, 3, dan juga 4 ini diisi oleh orang dari klan yang sama, di mana hal itu bahkan tidak mampu dilakukan oleh kerajaan super. Sukui pada saat ini hanya bisa melamun dan dia membayangkan trio Lindong yang ternyata sekuat ini. Dan barisan ini adalah barisan yang tidak bisa disinggung sembarang orang. Sukui kemudian berkata dalam hati, trio Lindong, aku benar-benar tidak bisa membayangkan mereka bisa meraih prestasi seperti itu. Padahal mereka berasal dari kerajaan rendah, namun kekuatan mereka setara dengan kerajaan super. Di sisi lain, Suro kini tersenyum dengan hasil yang telah didapatkan oleh Lindong. Dia pun menoleh pada Yinsen dan kemudian mengejeknya, yang pada saat ini posisi Yinsen sendiri sudah bergeser di nomor 14 dari segel Nirwana Bumi. Lindong kemudian melihat ke arah Xiaodiao dan dia pun tersenyum sambil mengangguk karena Lindong paham jika pada saat ini Xiaodiao sengaja menahan kekuatannya. Jika tidak, dia bahkan bisa dengan mudah menjadi posisi pertama di segel Nirwana Surga. Namun jika itu terjadi, maka trio Lindong ini pasti akan banyak menarik perhatian. Lindong pada saat ini kembali melihat ke Monumen Nirwana dan dia pun melihat nama di posisi pertama dari segel Nirwana Bumi, yang pada saat ini tertulis dengan jelas nama Luotong dari Kekaisaran Awan Angin. Melihat hal ini, Lindong pun kaget, matanya menyipit dan dia berkata, anggota Kekaisaran Awan Angin ya? Aku tidak menyangka posisi pertama diisi oleh orang dari Kekaisaran Awan Angin. Sukui yang mendengar Lindong bergumam. Dia pun pada saat ini mulai berbicara dengan nada yang waspada. Luotong itu sangatlah kuat. Aku pernah mendengar bahwa dia telah mencoba untuk mengalami kesengsaraan Nirwana yang keempat. Jika dirinya berhasil, maka Awan Angin pada saat ini akan memiliki anggota kelas berat lainnya. Mendengar hal itu, Lindong hanya tertawa kecil dan kemudian dia mengatakan, mencoba kesengsaraan Nirwana keempat, tidak heran jika dia mampu mengalahkan 3 pejuang kerajaan super yang lainnya. Sepertinya Luotong ini memang cukup kuat. Pada saat berbicara itu, mata dari Lindong mencoba untuk melihat nama-nama yang berada di atas segel Nirwana Bumi. Namun Lindong sendiri sekarang tidak bisa membaca namanya karena di tempat itu diselimuti oleh cahaya emas yang sangat tebal. Lindong pun mengangguk dan dia berkata dalam hati, kategori Nirwana Surga. Sepertinya orang-orang yang sudah mencapai level itu yang bisa melihat nama-nama yang tertulis di sana. Dan sebagian besar posisi itu pasti diisi oleh ketua dari kerajaan super yang sangat kuat. Di sisi lain, orang yang bisa mencapai kategori Nirwana Surga, maka mereka akan memiliki kualifikasi untuk masuk dalam peringkat emas Nirwana. Dan mereka sepertinya adalah makhluk spesial. Tidak lama kemudian Lindong melihat pada Yinsen. Dia kemudian tersenyum dan mengatakan, bagaimana? Apakah kita saat ini sudah memiliki kualifikasi? Ekspresi dari Yinsen terlihat syok dan anak buah yang ada di belakang Yinsen pada saat ini juga terlihat menciut. Hal itu seperti kerupuk yang tersiram air. Mereka tidak berani sombong lagi di hadapan Lindong. Yinsen pada saat ini tidak berani menjawab perkataan dari Lindong. Dirinya pun hanya tersenyum dan kemudian memimpin anak buahnya untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat melihat kepergian dari Yinsen, Lindong hanya diam saja karena dia juga tidak mau berbuat keributan di tempat ini. Tiba-tiba saja, kini Changling berjalan mendekati Lindong, yang kemudian dia pun menangkupkan tangan sambil mengatakan, teman, perkenalkan,
Namaku adalah Changling. Jika kalian tidak keberatan, mungkin pada saat ini kita bisa berteman." Lindong pun tersenyum dan dia juga menakupkan tangan pada Changling sambil berkata, "Aku Lindong dan ini adalah dua saudaraku, Lin Diao dan juga Lin Yan." Changling pun berkata kembali, "Saudara Lindong, ini adalah pertama kalinya di kota Wanxiang. 3 dari 5 posisi teratas ditempati oleh orang-orang dari kerajaan yang sama. Kalian 3 bersaudara benar-benar hebat. Aku yakin bahwa nama kalian akan bersinar terang di perang 100 kekaisaran kali ini." Lindong pun hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Kami hanya beruntung saja." Mendengar ucapan dari Lindong, Changling pun menggelengkan kepala dan mengatakan, "Keberuntungan tidak dapat dinilai oleh monumen nirwana." Setelah itu, Changling pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, "Karena ketiga saudara Lin sudah berada di kota Wanxiang, maka tidak ada salahnya untuk mengunjungi lelang Wanxiang yang akan diadakan 2 hari lagi." Lindong pun tertegun sejenak dan kemudian dia mengatakan, apa itu lelang Wanxiang?" Su Kui yang pada saat ini berada di samping Lindong, dia pun mulai mengatakan, lelang Wanxiang adalah lokasi paling menonjol di kota Wanxiang ini dan hanya dibuka dalam 2 bulan sekali. Lelang ini adalah yang terbesar di seluruh medan perang kuno. Karena setelah melewati kota Wanxiang ini, orang-orang akan sampai di pusat medan perang kuno dan kemudian mengikuti perang 100 kekaisaran. Maka banyak praktisi yang memanfaatkan lelang untuk membeli harta demi meningkatkan kekuatan mereka. Mendengar hal ini, Lindong pun paham dan dia mengangguk. Kota Wanxiang adalah salah satu kota besar. Banyak elit yang berkumpul di tempat ini. Dan kemungkinan besar ada seseorang yang telah menemukan harta karun kuno. Namun dia tidak tahu cara menggunakannya, lalu menjualnya di lelang ini. Jika seseorang beruntung dalam mengikuti lelang ini, maka mereka bisa menemukan beberapa harta legendaris. Dan kini, tiba-tiba saja ada suara lembut berbicara. "Aku mendengar ada harta karun jiwa surgawi yang tersedia dalam pelelangan ini." Lindong pun pada saat ini menoleh pada siapa yang telah mengatakan hal itu. Yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Mu Han Yue. Dia pada saat ini muncul di hadapan Lindong dengan aura dingin namun memikat hati. Lindong pun segera menangkupkan tangan pada Mu Han Yue karena dia tahu bahwa Mu Han Yue ini adalah anggota dari kerajaan super. Yang kemudian Lindong berkata, "Nona Mu, terima kasih banyak atas informasinya." Lindong pada saat ini paham kenapa Mu Han Yue yang cuek segera mengambil inisiatif untuk berbicara pada Lindong. Hal ini karena posisi trio Lin berada di peringkat atas dari segel nirwana bumi. Jadi Mu Han Yue pada saat ini ingin menjalin pertemanan dengan mereka. Karena di sisi lain, kerajaan super tidak akan pernah berani meremehkan mereka-mereka yang berada di peringkat atas dari segel nirwana bumi. Karena kerajaan super juga tahu bahwa individu-individu seperti ini tidak akan pernah mau untuk direkrut dalam kelompok mereka. Maka bisa berteman saja sudah dianggap bagus. Mu Han Yue pun pada saat ini mengangguk dan dia melirik pada Lindong sebentar. Yang kemudian dia berbalik badan untuk pergi. Saat melihat kepergian dari Mu Han Yue, Lindong pun tidak sengaja mengatakan, "Mu Han Yue, dia tidak hanya cantik, tapi juga cerdas." Changling yang melihat reaksi dari Lindong, dia pun pada saat ini mengatakan, "Haha, sepertinya saudara Lindong tertarik dengan gadis itu ya." Mu Han Yue adalah kecantikan sejati yang terkenal di kota Wanxiang ini. Dan dia memiliki dukungan dari kekaisaran super yang bernama Kekaisaran Bulan Kesepian. Aku telah mendengar ada banyak pria yang rela mati demi mendapatkan cinta dari Mu Han Yue. Tapi nyatanya, mereka sama sekali tidak ditanggapi oleh gadis cantik itu. Mendengar ucapan dari Changling, Lindong pun tersenyum dan mengatakan, "Keindahan itu memanglah sangat indah, tapi dia terlalu jauh untuk digapai." Selama bertahun-tahun ini banyak wanita yang telah dilihat oleh Lindong. Namun di dalam hati Lindong sendiri, tidak ada satupun yang bisa menyaingi kecantikan dari Ling Qingsu. Bahkan menurut Lindong, Mu Han Yue juga tidak bisa menyaingi Ling Qingsu. Karena Lindong adalah orang yang setia, namun dia juga memiliki keteguhan hati. Dan tidak ada satupun wanita yang bisa menjadikan Lindong sebagai budak cinta. Ling Qingsu saja tidak mampu, apalagi hanya Mu Han Yue.
jelas dia tidak akan bisa untuk membuat Lindong menjadi budak cintanya. Tiba-tiba saja kini Changling berkata, 3 bersaudara Lin adalah orang yang hebat. Mungkin setelah ini akan banyak kerajaan super yang menawari kalian untuk bergabung. Dengan santai, Lindong pun menjawabnya, kami bertiga adalah manusia bebas dan kita tidak berniat bergabung sama sekali dengan kerajaan super. Mendengar jawaban dari Lindong, Changling pun merasa puas. Karena jika Lindong mau bergabung dengan kerajaan super, maka ini adalah kabar buruk bagi Changling. Setelah mereka mengobrol sebentar, kini Changling berpamitan untuk pergi. Sementara kelompok Lindong juga akan pergi meninggalkan monumen Nirwana dari banyaknya tatapan mata orang-orang. Lindong kemudian menoleh pada Sukui dan dia tersenyum lalu mengatakan, Sukui, mungkin kita harus melihat lelang dalam waktu 2 hari lagi. Sukui pun mengangguk dan mengatakan, baiklah, biar aku yang mengurusnya. Xiaodo yang berada di samping Lindong pada saat ini dengan malas dia bertanya, Lindong, kenapa kamu tertarik dengan pelelangan ini? Dengan lembut, Lindong pun menjawabnya, harta karun jiwa surgawi. Aku belum pernah menemukan harta seperti ini di seluruh ruang harta karun kuno. Tapi aku tidak menyangka bahwa itu akan muncul di pelelangan. Orang yang bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi, maka harta ini akan menjadi item yang sangat kuat dan juga menjadi senjata yang mematikan. Aku penasaran dari mana datangnya harta karun yang kuat ini di pelelangan. Pasti ini akan jadi perebutan harta yang penuh darah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya harta karun jiwa surgawi apa yang akan muncul di lelang Wan Xiang? Dan siapakah orang yang akan berhasil mendapatkannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.